Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Senin 14 Maret 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menembak mati seorang tersangka teroris bernama Dr. Sunardi di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah pada hari Rabu 9 Maret malam yang lalu. Sunardi diduga merupakan bagian dari jaringan teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Penembakan Sunardi lantas menuai polemik, sejumlah spekulasi hingga dugaan proses pengejaran yang tidak sesuai prosedur pun tersebar usai upaya penegakan hukum itu. Polri mengklaim bahwa penembakan Sunardi sudah dilakukan sesuai aturan. Dia pun telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum akan ditangkap. Pengejaran hingga berakhir penembakan terhadap Dr. Sunardi dinilai menimbulkan banyak polemik. Islamic Study and Action Center atau ISAC Surakarta mengungkapkan keluarga Sunardi tidak mendapat surat penangkapan ataupun penetapan Sunardi sebagai tersangka. Organisasi yang aktif mengadvokasi kasus-kasus penangkapan terduga teroris itu pun menyayangkan upaya Densus yang menembak mati Dr. Sunardi, bukan melumpuhkannya. Nah pemirsa, apakah penyergapan Dr. Sunardi ini janggal? Apakah terdapat potensi pelanggaran prosedur di dalam penangkapan Dr. Sunardi? Dan bagaimanakah langkah hukum yang perlu diambil terkait dengan kematian dari Dr. Sunardi? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang praktisi hukum, Bung Riki Fatamazaya, SHMH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya ini bagaimana ini, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja nih, Bung, terkait dengan beredarnya kabar Dr. Sunardi tadi. Ini kan dikabarkan bahwa Dr. Sunardi meninggal ditembak oleh tim Densus 88 anti teror di Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, menurut kacamata Anda, apakah penjelasan dari Polri terkait rentetan kejadian yang menyebabkan Dr. Sunardi meninggal di tempat ini terkesan janggal atau seperti apa Anda melihatnya ini? Yang pertama, tentu kami selaku praktisi hukum dan terlebih lagi masyarakat di negeri ini tentunya berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada Dr. Sunardi yang mendahului kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah beliau diampuni segala dosa dan diterima segala amal ibadah beliau. Lalu kita bicara dari pandangan hukum. Yang pertama, ini kan yang mengatakan ini kan dari Polri. Bahwasanya mereka sudah melakukan secara terukur gitu ya, seperti itu. Lalu pertanyaannya, di KUHAP mana, di undang-undang mana yang mengatakan bahwasanya seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu boleh ditembak? Itu mana? Pasal berapa? Itu yang pertama. Kalau memang dari Polri atau dari Densus 88 mengatakan itu sudah sesuai dengan prosedur. Yang kedua, kalau alasannya sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu ketika seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka, saya jarang mendengar orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka koruptor itu langsung ditembak. Ada pernah nggak gitu? Mengapa? Kenapa dalam hal ini yang baru ditersangkakan saya, yang mestinya melalui prosedur hukum itu dibuktikan begitu. Jadi jangan pikir tersangka itu pasti dipidana atau tidak gitu loh. Tersangka ada juga yang lepas dari sangkaannya gitu loh. Tidak, karena ini dalam hal ini belum inkrah begitu. Belum putusan yang final, dan itu yang memutuskan itu bukan Polri ya. Yang memutuskan itu juga bukan Densus 88. Yang menentukan itu adalah majelis hakim. Jadi kalau katanya sesuai dengan prosedur,
tentu menurut hemat kacamata kami sebagai praktisi hukum ini tidak tepat seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya ini alasan yang dibuat begitu agar tidak memburukkan citra 88 ini sendiri, padahal masyarakat sudah tahu persis. Ini bukan hanya menyalahi prosedur yang ada. Ini mestinya diproses juga ini gitu loh. Ini mesti diproses karena ada yang semisal ini kan bukan hanya sekali gitu loh. Ini berulang-ulang. Beberapa tahun lalu itu kita masih mengingat itu kasus almarhum Siono begitu. Sekarang Dr. Sunardi, besok siapa lagi begitu. Dan khawatirnya kami ke depan ini setiap orang yang dicap radikal, dicap teroris, sekarang ini kan dicap teroris begitu. Jangan-jangan besok bisa saja dicap yang mana mereka bisa dengan gampangnya mengeluarkan senjata tajam dan itu menembus dada kita, misalkan menembus pinggang kita misalkan, atau bahkan menembus kepala kita begitu. Ini kan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi saya tidak dapat di pasal manapun, di kitab undang hukum manapun, orang yang ditetapkan sebagai tersangka dibenarkan untuk dihilangkan nyawanya. Itu tidak ada, saya pernah dapat. Ya, baik. Jadi kalau melihat terkait dengan hal tersebut, apakah ini terdapat potensi pelanggaran prosedur di dalam penangkapan Dr. Sunardi atau seperti apa ini Anda melihatnya? Kalau dugaan saya kuat itu, ini pelanggaran gitu loh. Ini bukan hanya pelanggaran prosedural, ini bisa juga dipidanakan ini. Pelaku-pelaku begini nih. Saya ingin bertanya lagi misalkan, saya ini mau menjawab tapi dengan pertanyaan. Misalkan, kan yang namanya Densus 88 ini adalah bagian dari Polri. Polri itu ada yang namanya sistem pelatihannya. Kalaupun nanti ingin melumpuhkan seseorang, itu ditembak dari daerah mana? Ini yang terkadang ini banyak jawaban pertanyaan kayak jawaban pembelaan diri, tetapi sebenarnya itu sudah ditetapkan gitu loh. Ini pada faktanya yang saya baca ya, ini yang saya baca di media itu, yang ditembak ini bukan di bagian kaki loh. Ini bukan bagian kaki. Ini di bagian punggung, bagian apa ya? Kalau pinggang ya, bagian pinggang. Punggung atas, pinggul kanan bawah kalau nggak salah. Pinggul kan, bagian atas. Itu kan bagian-bagian yang sensitif gitu. Di mana-mana prosedurnya. Gitu. Saya pernah baca, saya pernah mendengar salah satu begitu orang-orang yang punya pengetahuan terkait pelumpuhan. Pelumpuhan itu di daerah-daerah yang misalkan bagian kaki gitu loh. Kalau ditembak itu untuk melumpuhkan itu bagian kaki, bukan bagian pinggul atau bagian yang atas yang sensitif gitu loh. Ini kan dari logika saja itu nggak nyambung antara pembelaan diri yang disampaikan oleh Polri atau Densus 88 itu nggak nyambung gitu. Berarti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu yang menembak ini dia itu dengan sengaja, bukan niatan untuk melumpuhkan. Itu yang pertama, bisa saja itu. Atau yang kedua, bisa saja ini nggak lulus gitu loh. Dia niatnya mungkin menembak kaki, tapi tapi kan tetap aja kesalahan begitu. Kenapa tiba-tiba langsung mau ditembak, mau dilumpuhkan, apalagi dihilangkan nyawanya. Dan ingat, Dr. Sunardi ini, itu beberapa tahun belakangan, dalam beritanya itu banyak mantan pasien atau teman-teman sejawatnya selaku dokter, itu menyebutkan beliau ini dalam keadaan sakit gitu, bukan keadaan normal. Ini kaki beliau itu saya lihat ada tongkat gitu loh. Beliau bawa tongkat gitu. Ya gimana gitu. Ini kan aparat ini dilengkapi dengan senjata. Ya. Transportasi yang juga cukup memadai dan jumlah mereka aparat ini banyak. Masa untuk menangkap dokter sekelas dokter ya yang tidak memiliki alat gitu ya. Mungkin alatnya untuk alat untuk berjalan saja dia pakai bantuan alat. Ini melakukan tembakan. Ini kan logik gitu loh. Lalu dikatakan ini sesuai prosedural yang ada. Ya di mana begitu. Itu menurut kami itu sangat mengada-ngada. Jadi kalau ada potensi maladministrasi dugaan kita ya, bukan hanya maladministrasi menurut kami, ini mesti ditindaklanjuti. Bahkan sedari awal kami sudah katakan bubarkan Densus 88. Karena yang terjadi dilakukan Densus 88 ini senantiasa ini membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Manfaatnya timbang mudaratnya, itu mudaratnya lebih besar seperti itu. Jadi bubarkan saja Densus 88 ini. Ya baik, jika memang
ada dugaan terkait dengan kesalahan prosedural, ini kira-kira kalau bagi keluarga almarhum Dr. Sunardi, apakah jika mengambil langkah hukum ini seperti apa ini terkait dengan kematian dari keluarga Dr. Sunardi? Maksud kami kematian Dr. Sunardi. Sebenarnya begini, kalau secara prosedural yang begitu itu, ini tinggal mau diambil atau tidak. Sebenarnya kan bagi aparat yang melakukan maladministrasi seperti itu atau mal prosedural, itu kan ada lembaganya. Seperti sebut saja misalkan ke Propam gitu. Bisa saja misalkan ke Komnas HAM seperti itu. Tapi kan itu mungkin dilakukan. Tetapi ya kita lihat hasilnya sejauh ini kan begitu. Ya harapan kita dengan fakta itu tidak memuaskan di tengah-tengah masyarakat begitu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan begitu. Kita ngambil contoh misalkan kilometer 50. Ini sebenarnya begitu saja. Baru diduga, disangka gitu ya, langsung hilang. Bagaimana? Makanya untuk membuktikan Dr. Sunardi salah atau benar bagaimana? Orang udah meninggal kok. Orang udah meninggal. Gimana kita mengatakan dia salah atau tidak gitu loh. Tetapi dalam hal ini ya Polri mesti bertanggung jawab. Ini tidak sesuai prosedur yang ada. Bahkan berpotensi ini melanggar hukum itu sendiri. Lalu bagaimana masyarakat bisa mengambil keadilan? Ya bisa saja melalui jalur yang formal yang seperti saya katakan tadi, bisa melapor ke Propam, Mabes Polri, bisa ke Komnas HAM gitu, atau bahkan hukum internasional misalkan kalau mau diambil pidana internasional. Tetapi kan kita melihat itu harapan-harapan yang diinginkan itu tidak ada begitu. Sehingga setidaknya kita mengeluarkan pandangan seperti ini. Memang Densus 88 seringkali membuat kontroversial. Maka dari awal udah lama kita bilang sampaikan itu dari tengah-tengah masyarakat itu bubarkan Densus 88 begitu. Ya baik, jadi kalau secara hukum ataupun kalau tadi Anda sedikit menyinggung terkait dengan Komnas HAM, apakah kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 ini sebagai bentuk pelanggaran HAM yang serius seperti itu atau seperti apa ini? Iya, jadi begini. Jadi yang melakukan itu kan adalah aparat, begitu ya. Aparat. Yang kedua itu menghilangkan nyawa seseorang. Dan ini terjadi bukan sekali. Ini berulang begitu loh. Yang ketiga itu tentunya membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat begitu. Sehingga apa? Ya ini bisa saja dikatakan sebagai, kalau dalam bahasa hukum itu feeling extraordinary gitu ya. Jadi memang ini kejahatan ekstra gitu. Jadi pembunuhan yang dilakukan aparat itu sendiri begitu. Jadi tentunya di dalam hukum itu, kalau dia yang memiliki kekuasaan, memiliki label yang harus mengayomi malah memperlakukan sedemikian, itu mestinya sanksinya lebih berat ketimbang masyarakat biasa seperti itu. Kenapa? Karena mereka mestinya menjaga, malah mereka yang memperlakukan masyarakatnya sedemikian rupa. Salah satu contohnya ya Dr. Sunardi. Beliau dikenal baik, kenal santun, sering melakukan pengobatan gratis, aktif di organisasi dan lain sebagainya, malah dituduh jaringan jamaah Islamiyah di berita itu. Setelah itu belum lagi dapat dibuktikan iya atau tidaknya, beliau ditembak sampai wafat, sampai meninggal dunia. Lalu katakan pembelaan dari Mabes Polri bahwasanya ini sesuai dengan prosedur yang ada, yang di mana begitu. Ini terlalu memudahkan menurut kami itu. Ya sudah, fair-fairan saja. Apa yang dilakukan Densus 88 itu salah begitu. Ya baik Bung, lantas kemudian sebenarnya seperti apa sistem kontrol terhadap kinerja Densus 88 selama ini? Di sisi lain sikap paranoid terhadap sebagian masyarakat terhadap isu-isu terorisme, apakah seakan-akan memberi legitimasi ya kepada Densus untuk dalam tanda petik ya berbuat apapun, lalu seperti apa ini? Apakah ini terus dibiarkan atau kita harus bagaimana ini Bung Riki? Ya tentu ini kita melihat ya, memang ada kecenderungan seolah-olah apa yang dilakukan di 88 itu sesuai dengan prosedural. Itu menurut pandangan mereka saja. Masyarakat secara umum itu sudah
sangat lelah ya, udah sangat muak kalau kita sampaikan ya. Itu apa yang dilakukan oleh Densus 88 gitu. Kita mungkin tidak kenal, mungkin masyarakat luas itu tidak terlalu kenal dengan Siono, misalkan almarhum Siono. Mungkin tidak terlalu kenal juga Dokter Sunardi. Tapi kan bukankah mereka itu adalah bagian dari anak bangsa yang mesti dilindungi rasa keadilannya, dilindungi martabatnya, bahkan dilindungi nyawanya. Tapi hari ini dituduh dengan sepihak tanpa proses peradilan, beliau ditembak sampai mati. Bayangkan kalau itu yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, itu mungkin kita tidak terima begitu. Lalu bagaimana dikatakan ini, kalau saya melihat ini seperti lost control ya. Densus 88 seperti lost control. Seolah-olah apa yang mereka lakukan udah nanti terima aja gitu. Ini seperti lost control. Nah, satu-satunya yang saya lihat yang bisa mengontrol mereka itu masyarakat. Dengan adanya diskusi-diskusi yang semisal ini, yang sama dengan kita ini, banyaknya penolakan-penolakan terhadap tindakan-tindakan aparat Densus 88 terhadap masyarakat, baru dituduh setelah itu langsung dilakukan eksekusi sampai mati, itu kan tentu kita harus menolak. Semakin ini suara kita semakin lantang, semakin bergulir dan semakin banyak, saya kira ada yang tidak mungkin. Densus 88 bisa saja diadili begitu. Oknumnya bisa diadili atau lembaga Densus 88 itu dibubarkan. Nah, lagi-lagi ini butuh kerjasama dari semua elemen, termasuk elemen kita masyarakat, untuk menolak segala tindakan-tindakan yang di luar hukum. Ya, baik Bung. Ini kalau kita bicara terkait dengan terorisme Densus 88, sebenarnya proyek anti terorisme di negeri ini tujuannya itu apa begitu, dan sebenarnya untuk kepentingan siapa ini? Anda melihatnya seperti apa, Bung Riki? Jadi begini ya, saya itu melihatnya teror yang mana gitu. Kalau kita melihat teror itu sekarang ini sebenarnya tak butuh Densus 88. Sekarang ini masyarakat itu tidak mau lagi disibukkan bahasa terorisme, radikalisme, enggak. Masyarakat itu sekarang butuh minyak goreng. Masyarakat butuh minyak goreng hari ini. Masyarakat itu sekarang ini antri berjam-jam itu untuk mendapatkan 1-2 liter minyak goreng. Di mana minyak gorengnya? Kok sibuk-sibuk teror gitu loh. Yang kedua itu masyarakat ini butuh penguasanya hadir di tengah-tengah masyarakat. Ekonomi sulit hari ini, rasa keadilan sulit hari ini. Malah yang diagung-agungkan, yang dikeluarkan bahasa radikal, bahkan terorisme begitu. Ini nggak nyambung begitu. Ini justru diulang-ulang seolah-olah terorisme itu ada di negeri ini. Ini masyarakat luar biasa loh. 200 juta lebih kita masyarakat Indonesia dan mayoritas Islam. Kalau seandainya terorisme itu ada, saya pikir polisi, tentara itu nggak akan sanggup untuk membungkam itu, karena nggak ada terorisme itu di negeri ini, nggak ada. Luar biasa sekali kita. Coba. Kalau memang ada terorisme itu ya, kalau ada terorisme, orang seperti Ahok itu nggak ada lagi coba. Karena memang luar biasa toleransi di negeri ini, ya sudah proses hukum aja Ahok gitu. Kalau terorisme itu berani ngebom sana ngebom sini, ya saya pikir dia nggak akan ngebom sembarang orang gitu. Lebih bagus ngebom orang yang betul-betul seperti itu misalkan. Gitu. Makanya banyak pengamat mengatakan, masyarakat juga menilai ini ya udah, ini proyek aja gitu. Kalau hari-hari tertentu anggarannya gede gitu ya, dan kira-kira bisa dibuat opini-opini lebih gede, mengapa tidak? Kan itu yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat begitu. Makanya sehingga dari awal dibentuknya Densus 88 kita udah sampaikan ini nggak perlu, dan bukan hanya nggak perlu gitu ya. Ini sampai meresah di tengah-tengah masyarakat, ya sudah. Yang paling simpel itu ya Densus 88 dibubarkan saja. Ya, baik Bung. Terakhir Bung, ini kalau kita melihat
dulu ada peristiwa Siono, terus kemudian sekarang ada peristiwa penembakan Dr. Sunardi. Apakah peristiwa penembakan Dr. Sunardi ini nantinya bisa menjadi momentum bagi umat Islam untuk menuntut pembubaran Densus 88? Atau seperti apa ini? Iya, memang begini. Jadi Mas Ajis, memang problem yang terjadi di negeri ini luar biasa ya, multidimensi. Saking banyaknya problem itu, terkadang isu-isu yang sentral pun kadang dilupakan, gitu ya. Dulu kalau Fokus Siono itu juga sudah luar biasa sekali penolakan terhadap Densus 88 beberapa tahun yang belakangan ini. Tetapi karena banyaknya, gitu ya, banyak isu-isu yang terjadi di negeri ini, lama kelamaan isunya meredup, gitu ya, redup, begitu ya, redup saya. Begitu juga yang ini. Jangan-jangan karena banyaknya kondisi negeri yang tidak baik-baik saja, ini juga bisa meredupkan isu tidak pentingnya Densus 88 ada. Bahkan isu terhadap pembubaran Densus 88 karena sudah menyakiti perasaan umat. Terlebih almarhum itu sendiri dan juga tentunya keluarga beliau. Maksud kami tentu butuh kerjasama yang solid, kerjasama yang baik. Di sisi lain menanggapi isu-isu yang banyak itu, di sisi lain tidak melupakan isu ini gitu. Karena ini sangat sentral sekali. Ini sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ini luar biasa gitu. Dan kita melihat tidak ada tindakan yang serius terhadap oknum yang melakukan penembakan terhadap anak bangsa, dalam hal ini Dr. Sunardi seperti itu. Kalau orang seperti Dr. Sunardi saja bisa perlakuan ini, apalagi mungkin dengan orang-orang yang biasa gitu, yang dia tidak punya gelar profesi gitu ya, punya jaringan keorganisasian seperti itu. Dan tentunya kita mesti juga bukan hanya untuk mengingatkan 1-2 kali, tapi terus-menerus kita menyampaikan bahwasanya memang negeri tidak baik-baik saja, dan termasuk fakta terhadap penembakan atau penembakan yang tidak sesuai dengan prosedural atau bahkan dugaan kuat ini melanggar hukum itu sendiri. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Bung Riki Fatamazaya telah bergabung di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki Fatamazaya. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.